Halo pelanggan setia Kubota, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kita Amin. ngobrol-ngobrol lagi di segmen Ngopi Bosku, ngobrol pintar bareng Sobat Kubota. Kali ini dengan saya Febri dari PT Kubota Machinery Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan perusahaan pembiayaan atau mungkin dikenal dengan perusahaan leasing. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, hari ini kita udah ditemenin salah satu perusahaan pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan PT Kubota Machinery Indonesia, yaitu PT Verena Multifinance. Sama kita hari ini Bapak Victor Teja, manajer dari PT Verena Multifinance. Selamat siang Pak Victor, apa kabar Pak Victor? Selamat kabar baik, luar biasa. Pak Febri gimana kabarnya? Mantap, baik Pak. Baik, kita langsung mulai saja ngobrol pintar bareng Sobat Kubota. Pak, sebagai perkenalan nih, mungkin boleh diceritakan secara singkat mengenai Verena Multifinance. Ya, jadi Verena Multifinance itu berdiri tahun 2003. Nah, terus dalam perkembangannya itu kita ada sekitar 19 cabang. Dan kebetulan 2 tahun yang lalu, Verena ini kita diambil alih oleh perusahaan Jepang. Salah satu perusahaan bank terbesar ketiga di Jepang, Mizuho. Ya, jadi sekarang kita di bawah Mizuho. Nah, secara cover area kita adanya di area Jabodetabek, ya udah pasti ya. Lalu ada di Jawa Timur itu di daerah Surabaya, Malang. Lalu untuk di Kalimantan kita di Samarinda. Terus untuk yang area Sulawesi kita di Makassar. Dan untuk Sumatera kita ada di daerah Palembang, Medan, Pekanbaru, dan kita baru saja buka satu cabang Jambi. Jadi total sekarang dari 19 ini jadi sekarang ada 20 cabang. Nah, untuk pembiayaannya pembiayaan pertama adalah mobil baru, mobil bekas, multiguna, lalu alat pertanian. Nah, salah satunya adalah rekan kerja kita ini adalah di Kubota. Dengan lini bisnis yang banyak dan pengalaman yang segudang, kayaknya bisa nih untuk support dan nggak usah diraguin lagi berarti Pak Victor ya. Bagi calon customer, itu apa sih yang harus disiapkan Pak kalau mau mengajukan pembiayaan unit pertanian Kubota? Kalau untuk persyaratannya sebenarnya persyaratan pribadi aja sih Pak. Yang kalau misalnya kita pinjam kemanapun pasti persyaratannya mirip-mirip sama-sama gitu ya. Cuman kan kalau pembedanya dengan bank dan leasing adalah persyaratan kita lebih sedikit dibandingkan dengan bank. Jadi contohnya adalah data pribadi itu KTP, kartu keluarga, dan salah satu rekening dari misalnya listrik atau PBB, jadi nggak perlu semuanya. Nah, lalu adalah data keuangan, kalaupun nggak ada, biasanya data keuangan ini kan karena kita pembiayaan alat pertanian, kita akan cek nih dia punya lahannya berapa luasnya, udah berapa lama bekerja, ataupun kalau misalnya ada beberapa yang memang kemarin kita contoh masuk jadi pengusaha untuk yang alat pertanian. Nah, itu biasanya kita akan dapat datanya. Jadi untuk data-datanya sih data-data simpel aja sih Pak Febri. Ternyata simpel ya, dan mudah untuk mengajukan aplikasi pembiayaan unit pertanian Kubota di PT Verena Multifinance. Untuk cicilannya nih Pak Victor, mungkin banyak teman-teman Sobat Kubota yang nanya, ini cicilannya gimana nih? Bisa per bulan, per musim, atau skema cicilan gimana Pak Victor? Skema cicilan kita ada berbagai macam Pak Febri. Yang pertama adalah skema cicilan yang berbulanan. Jadi misalnya pinjam untuk tenor 36 bulan. Jadi kita ada bunga 36 bulan langsung dibagi 36. Ada juga yang musiman. Musiman ini kita ada yang 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Jadi kalau misalnya pakai 3 bulan jadi gini, misalnya pengajuannya ini untuk 3 bulan, berarti nanti ada angsurannya misalnya 30 juta gitu ya untuk per 3 bulan. Nah, nanti ada minimal yang harus dibayar per bulannya, tapi cuma cukup 1 juta aja. Jadi misalnya dari 30 juta itu, si konsumen bayar bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan berikutnya 28 juta. Nah, nanti bulan keempat bayar 1 juta lagi. Bulan kelimanya 1 juta, dan bulan keenamnya 28 juta lagi. Jadi ini fleksibel. Ada juga yang 4 bulanan. Jadi kalau yang contoh 4 bulanan, tadi asuransinya misalnya 4 bulanan pasti kan akan lebih ringan ya dibandingkan 3 bulanan. Misalnya 25 juta. Ya. Nah, lalu si konsumen ini akan bayar bulan 1, 2, 3, 1 juta aja. Nah, bulan keempatnya 4 juta. Begitu juga yang 6 bulanan. Nah, jadi misalnya asuransinya lebih murah, cuma 20 juta.
Nah, si konsumen cukup bayar bulan 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta, sekitar 1 jutaan, lalu bulan ke-6 baru bayar yang 20 jutanya. Jadi cukup fleksibel sih Pak untuk angsurannya, karena kita tahu bahwa teman-teman konsumen kita yang di pertanian itu biasanya kan nggak ada yang namanya fixed income bulanan, tapi ketika dia dapat income cukup besar. Nah, biasanya ini periodenya tuh antara 3 atau 4 bulanan. Makanya kita sediakan untuk yang periode untuk yang 3, 4, dan 6 bulanan. Gitu Pak Febri. Waduh. Mantap. Berarti sangat mengerti customer berarti Pak ya. Bisa disesuaikan melalui fleksibilitas dari PT Verena Multifinance. Mulai dari Betul, Pak Febri. Pengajuannya yang mudah, skema cicilannya yang fleksibel. Nah, mungkin nih yang akan ditanya oleh para teman-teman Sobat Kubota lainnya nih Pak, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pembiayaan disetujui nih Pak? Sama apa aja sih yang dibutuhkan customer agar pengajuan bisa disetujui? Apa yang sering membuat pengajuan tidak diterima? Jadi para teman-teman Sobat Kubota yang mau daftar untuk pembiayaan di Verena Multifinance bisa mempersiapkan nih Pak. Oke, ya. Nah, untuk pengajuan yang pertama agar disetujui udah pasti ya. Pertama, dia punya penghasilan. Apakah itu penghasilan tetap ataupun penghasilan yang tidak tetap. Nah, contoh penghasilan tetap adalah yang seperti yang tadi saya cerita, ada pengusaha pertanian. Nah, dia kan memang punya penghasilan yang tetap setiap bulannya gitu ya. Nah, otomatis untuk tingkat approval-nya lebih tinggi. Nah, ada juga yang misalnya memang untuk petani yang memang dia penghasilannya tidak tetap. Jadi misalnya dia akan dapatnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Nah, biasanya kita akan cek nih, lahannya sebesar apa, udah berapa lama gitu ya. Nah, terus kira-kira ada support lainnya nggak? Intinya sih, kalau penghasilannya ada untuk bayar angsuran, nah sesuai dengan aturan yang dari OJK sih kurang lebih adalah sekitar 30%. Jadi dari total penghasilan, itu kita bisa sisihkan 30% untuk angsuran. Nah, intinya adalah kalau 30% ini memenuhi, pasti tingkat approval-nya tinggi, gitu Pak Febri. Berarti teman-teman Sobat Kubota langsung dicatat nih, apa aja yang dibutuhkan agar approval dari PT Verena Multifinance ketika mengajukan pembiayaan unit Kubota. Nah, terus Pak Victor, saya jadi juga nih satu pertanyaan lagi. Ada pesan untuk pelanggan Kubota nggak Pak nih? Baik yang belum pernah melakukan pengajuan atau yang sudah pernah menjadi customer atau nasabah di Verena Multifinance? Pesan sih yang jelas, namanya kita dengan konsumen kita anggapnya sebagai mitra bisnis ya. Jadi kalau konsumen ada kesulitan, kalau ada apa, jangan segan-segan untuk datang ke Verena. Nanti kita diskusikan. Siapa tahu kita bisa bantu kesulitannya. Nah, karena kita juga ada sistem di mana si konsumen ini bisa kita jadikan mitra bisnis untuk jadi agen untuk pembiayaan yang lainnya gitu Pak. Jadi ketika nanti konsumen mereferensikan seseorang yang bisa masuk ke Verena dengan ada produk kita namanya multiguna, konsumen ini bisa dapat namanya penghasilan tambahan dari kita. Nah, jadi kita biasanya menjadikan konsumen ini sebagai mitra bisnis Verena. Itu Pak Febri. Wah, teman-teman, banyak banget keunggulan dari PT Verena Multifinance, mulai dari skema cicilannya, pengajuannya, dan fleksibilitas pembayarannya, sampai pengajuan diterima atau tidaknya, semuanya bisa kita tahu dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir, buat nasabahnya atau customer dari Verena Multifinance, ini bisa dapat penghasilan tambahan nih, jadi rekan mitra bisnisnya Verena Multifinance. Oke deh Pak Victor, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan customer Kubota dan sobat-sobat Kubota puas akan jawabannya. Bila masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan komen di video ini dan di video kami di channel YouTube juga boleh. Nanti akan dijawab langsung oleh ahlinya dari PT Kubota Machinery Indonesia. Terima kasih banyak Pak Victor. Terima kasih Pak Febri. Selamat siang. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih.